Ini. Feng Lao menatap kosong ke pemandangan di depannya. Hatinya penuh kengerian. Dalam kecemerlangan emas ini, Feng Lao mengerutkan kening. Dia memandang Qin Yichen dengan gugup, menimbang pro dan kontra dalam pikirannya. Sejauh menyangkut situasi saat ini, jika tidak ada batasan, kunang-kunang emas akan segera menempati seluruh kota terapung. Dan kemudian, itu adalah masalah yang harus dihadapi mereka semua. Apa tujuan dari hal ini, baik atau buruk bagi mereka? Apakah angin akan bekerja melawan mereka? Atau dia sedang dimanipulasi dan dieksploitasi? Segala macam kemungkinan yang tidak dapat ditentukan dalam sekejap, muncul secara gila-gilaan di benak Feng Lao. Penatua Feng. Han Sanjian membanting batu bata untuk melihat Penatua Feng, yang tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk membuat pilihan. Jika mereka menunda lebih lama lagi, mereka tidak akan mampu menanggung apa yang terjadi ketika saatnya tiba. Feng Laoyi menggertakkan giginya, tetapi meraung pada Han Sanjian. Keluar denganku. Setelah geraman rendah ini, keduanya tercengang. Feng Lao mengulurkan tangan dan meraba-raba lehernya, mengerutkan kening untuk sementara waktu. Pada saat itu, suara yang dia keluarkan tidak bersemangat seperti dulu. Sebaliknya, itu penuh dengan momentum. Ketika dia mendengarnya, dia akan mengira itu adalah pria parubaya yang menjadi pusat perhatian. Ketika dia mengangkat tangannya untuk melihat telapak tangannya lagi, Penatua Feng segera mengerutkan kening. Dia melihat kunang-kunang emas kecil memasuki tubuhnya, dan potongan kulit itu mengelupas lapisan kulit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini. Feng Tua sekarang berdengung di kepalanya. Di depannya, ada banyak kemungkinan, tetapi lebih banyak kebingungan datang kepadanya. Dia tidak tahu keberadaan seperti apa yang ada di depannya, apalagi perubahan dalam dirinya. Apakah itu baik atau buruk? Tuan Feng, lihat. Feng Lao mengikuti garis pandang Han Sanjian dan melihat pohon raksasa yang menjulang tinggi meregangkan tubuhnya. Batangnya telah kehilangan cangkang emasnya, dan sepotong kulit kayu kering telah bocor. Di lapisan cabang, ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip, yang terlihat seperti mimpi. Apa ini? Han Sanjian tercengang. Bahkan di alam dewa selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu keterlaluan. Feng Lao di samping terasa lebih jelas, dan ada perubahan yang lebih mendalam dalam dirinya. Setelah mandi kunang-kunang emas ini, tubuhnya menjadi lebih muda dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Feng Lao mengangkat kepalanya dengan ekspresi heran. Pohon kehidupan? Namun, pohon kehidupan dalam catatan tidak seperti ini. Feng Lao terkejut menemukan ratusan hal yang sesuai, tetapi tidak ada yang bisa menandingi jumlahnya dengan sempurna. Pada saat ini, bahkan Feng Lao yang berpengetahuan luas tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Tepat ketika Penatua Feng tercengang, tiba-tiba, sesosok muncul di ruangan itu. Sai Lao melirik pohon besar tempat Qin Yichen berubah, wajahnya bermartabat. Kemarilah, Lord Light telah berubah sedikit, saya tidak tahu siapa artinya. Saat suara Sai Tua jatuh, dalam sekejap, lusinan orang muncul di ruangan itu. Lin Bai, Li Yun, Matt, Zhao Wuling, Lin Yu, Zhang Yun. Orang-orang ini yang dulu melayani di bawah Qin Yichen berkumpul di sini. Mereka menatap pohon yang menjulang tinggi di depan mereka dengan curiga, dan bisa merasakan napas Qin Yichen dari batangnya. Hanya saja sekarang saya tidak bisa melihat di mana orang-orang Qin Yichen berada. Elder Sai, di mana Lord Light? Aku tidak terlambat, kan? Pria gemuk itu muncul di depan semua orang perlahan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa ada perubahan seperti itu. Penatua Sai, orang-orang ini mungkin mengetahui sesuatu, atau haruskah saya menangkap mereka terlebih dahulu? Matt memandang buruk pada Feng Lao dan Han Sanjian, serta Feng Yue, yang masih dalam keadaan meditasi setelah perubahan besar. Han Sanjian berbicara dengan cepat. Jangan panik, semuanya, ini salah paham, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di sini. Itu adalah langkah tak berdaya Han Sanjian untuk membuka mulutnya untuk menjelaskan. Hanya melihat pipi logam retak Matt, ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Jelas, penampilan hal aneh ini memberinya banyak tekanan. Tidak apa-apa jika kamu tidak menangkapmu. Apa yang terjadi di sini barusan? Rekrut dengan jujur. Matt sekarang adalah perwakilan dari temperamen yang panas. Kebaikan Qin Yichen kepadanya tidak dapat lagi dibalas dengan satu atau dua hal. Dia menyelamatkannya dari Dewa Perang Ares, dan kemudian memberinya kehidupan baru, dan kemudian sepenuhnya mempercayainya. Di seluruh kuil penguasa cahaya, jika ada yang berani menyakiti Qin Yichen, Matt pasti akan menjadi orang pertama yang terburu-buru untuk membalas dendam. Saat Matt berbicara, Penatua Feng di samping menahan bahu Han Sanjian. Dia melirik pohon besar dengan bunga di tubuh Qin Yichen, lalu menatap Matt lagi, dan membuka mulutnya untuk memastikan. Kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah penguasa cahaya. Apakah dia memiliki ketuhanan? Kepala kuda. Kamu siapa? Feng Lao tiba-tiba tampak santai. Salah paham. Kita semua salah paham. Bukan siapa yang melakukan apa padanya,
Tapi Tuan Cahayamu, yang akhirnya tidak bisa menekan kekuatan iman dan terpaksa membiarkan dewa menempa tubuh dewa. Memiliki tubuh dewa adalah syarat yang diperlukan untuk menjadi dewa. Apakah Anda belum menemukan bahwa Tuan Cahaya Anda belum memiliki tubuh dewa? Setelah penjelasan Penatua Feng, beberapa orang langsung tercengang. Tampaknya memang demikian. Meskipun Lord of Light sangat kuat dan memiliki metode yang tak ada habisnya, dia belum pernah melihatnya menampilkan tubuh divine-nya. Perlu dicatat bahwa tubuh ilahi adalah perbedaan penting antara Tuhan dan orang percaya biasa. Dengan tubuh ilahi, kecepatan kultivasi lebih cepat, dan dapat meningkatkan kekuatan sesuai dengan aturan dunia untuk membangun kuil. Selain itu, setelah tubuh ilahi dimiliki, orang-orang biasa dan tentara Tao akan kehilangan kekuatan pencegah mereka. Jika Anda ingin berurusan dengan tubuh dewa, Anda hanya bisa mengandalkan keberadaan tubuh dewa. Dalam sejarah panjang dunia ini, ada terlalu sedikit kasus untuk bisa mengalahkan tubuh divine tanpa bergantung pada tubuh divine, dan itu tidak memiliki nilai referensi. Jika ada cara yang begitu kuat, mengapa menyembunyikannya? Jadi, sepertinya satu-satunya jawaban ada di depan semua orang. Sai Lao memandang Feng Lao, dan ketika keduanya saling memandang, mereka bisa melihat jejak tahun yang tersembunyi di mata masing-masing. Saya tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Melihat Penatua Sai begitu tenang, Feng Lao berkata dengan cepat. Setidaknya 3 atau 5 hari, selama setengah bulan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menunggu. Tentu saja, jika kamu merasa tidak nyaman, atau berpikir bahwa penilaianku salah, aku akan menunggu di sini bersamamu. Jika dia mengalami kecelakaan, lelaki tua itu bersedia menggunakan nyawanya sebagai kompensasi. Tentu saja, ketika Penatua Feng mengucapkan kata-kata ini, bukan karena dia tidak menghargai hidupnya sendiri, tetapi itu adalah cara termudah untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan padanya. Sekarang saya hanya bisa membuat orang-orang ini percaya padanya, menghentikan mereka dari main-main, dan menghancurkan penerus yang dia pesan.